Nah, pertanyaannya sekarang, apa makna dari Natal yang impresif itu? Apa maknanya? Yang pertama, api Pentakosta menyala bersama, Holy Shalom Holy Lovers. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang sangat dahsyat. Di Natal ini kita percaya bahwa Allah melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, oleh karena itu, dalam kita melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, apa sebenarnya yang memberikan dampak yang besar di dalam kita melakukan atau merayakan Natal. Sebab Natal tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, hari ini saya akan bicara tentang Natal yang impresif. Apa itu Natal yang impresif? Impresif adalah sesuatu yang dapat memberi atau meninggalkan suatu kesan yang mendalam, ya, yang mengesankan, mengharumkan, megah, spektakuler. Dan inilah yang kita bisa lihat bahwa hal-hal yang terjadi di sebelum masa pandemi, ketika gereja melakukan kegiatan Natal, disertai dengan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang memberikan kesan lewat gedungnya, lewat acaranya, lewat hal-hal yang membuat kita rasa kagum. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa Natal yang impresif itu tidak hanya sekedar hal-hal yang dapat meninggalkan atau memberikan satu kesan yang mendalam. Lewat penglihatan kita bisa melihat, wah, ada kesan yang indah. Tapi apakah sesuatu yang sudah kita lihat itu bisa mempengaruhi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang bisa berdampak kepada orang lain? Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam Matius pasal yang kelima ayat 14 dan sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang kelima ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatannya yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kita melihat bahwa Alkitab menulis bahwa kita ini dalam konteks ayat ini bicara tentang garam dan terang dunia. Saya dan saudara adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan, yang harus menjadi orang-orang yang dapat mempengaruhi, yang berpengaruh kepada orang lain, yang memberikan kesan yang mendalam, yang memberikan sesuatu yang berdampak luar biasa. Nah, kita tidak hanya sekedar melihat dalam secara fisik, tapi kita melihat bahwa di dalam kehidupan rohani seseorang, dalam kehidupan rohani kita haruslah menjadi suatu keteladanan hidup, ya, yang memberikan kesan kepada orang lain, memberikan kesan kepada orang yang belum percaya, yang memberikan kesan kepada orang yang percaya kepada Tuhan, tapi hidup mereka tidak memiliki pertobatan yang sesungguhnya, tidak memiliki iman yang sejati. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa Natal yang impresif itu adalah sesuatu yang dapat mendorong, yang berdampak dan berempati, sesuatu yang bisa membawa hal-hal yang berubah, di mana kehidupan saya, kehidupan saudara adalah orang-orang yang betul-betul menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang betul-betul hidup dalam Kristus, dan Kristus itu ada dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berdampak, kita bisa menjadi saksi, menjadi terang kepada orang lain. Nah, kebanyakan kita merayakan Natal hanya sekedar merayakan Natal, dan rasanya nggak enak kalau acaranya nggak bagus.
Ya, rasa nggak enak kalau ruangannya nggak ditata dengan rapi atau dekorasinya kurang meyakinkan. Kita pun datang, yang begininya, ya acaranya ini kan Natal, ya. Nah, oleh sebab itu kita tidak hanya menilai ke hal-hal yang secara fisik, tapi kita juga melihat bagaimana sesuatu yang harus kita buat, sesuatu yang juga menjadi berkat bagi orang lain, ya kita juga mempersiapkan dengan baik. Mempersiapkan dengan begitu luar biasa. Tidak salah. Kita ada gedung yang mewah, yang gagah, ya, yang indah. Tidak salah. Ya, kita mempersiapkan semuanya supaya apa? Orang melihat, memberikan kesan, ya. Mereka melihat bahwa ini sesuatu yang menarik. Ini sesuatu yang akan membuat kita rasa nyaman beribadah. Ya, merayakan Natal, apalagi dengan adanya tampilan yang sangat menarik, itu akan membuat orang berkesan sekali. Ya, mereka tidak akan lupakan hal itu. Karena itu memberikan satu pengaruh yang begitu dalam kehidupan orang percaya. Ya, bagi mereka yang hadir di acara tersebut. Nah, tentunya tidak hanya kepada hal-hal yang secara fisik dalam pandangan manusia, tapi juga dalam kehidupan batin seseorang, dalam kehidupan jiwa seseorang. Dia akan merasakan ada sesuatu yang berbeda ketika dia dari rumah datang, ya, dia datang di ibadah, tidak hanya sekedar melihat suasana yang ada, merayakan Natal, tetapi kita juga akan mengalami satu perubahan hidup, ya, sesuatu yang terjadi, ya. Kita tahu bahwa kata Natal itu, saudara, ya, berasal dari kata Latin Dies Natalis yang berarti hari lahir. Hari lahir. Semua orang juga tahu kapan dia lahir, tanggal berapa dia lahir. Dan itu dirayakan setiap tahun. Nah, kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Sekalipun kita nggak tahu kapan Yesus lahir. Apakah dia betul di bulan Desember? Tapi yang jelas Tuhan nggak lahir di bulan Desember. Apalagi di tanggal 25. Tapi dia lahir, ya. Alkitab memberitahukan, Alkitab memberikan penjelasan tentang kelahiran Yesus. Bahwa kelahiran Yesus itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang spektakuler dalam zaman itu. Mungkin dalam pandangan kita berbeda, ya. Sebab kalau kita lihat, kita baca Alkitab, Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Dibaringkan di mana? Ya. Di tempat, ya, makan ternak. Dan itu tidak layak sebenarnya. Tidak layak. Tapi kita melihat satu peristiwa yang luar biasa. Satu peristiwa di mana Yesus ketika dia lahir, ya, itu memberikan pesan tersendiri, juga memberikan kesan yang mendalam, memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada siapa? Kepada orang-orang Majus dari timur, ya. Ketika mereka melihat bintang, dan itu satu tanda ada seorang raja yang baru lahir. Seorang raja yang baru lahir, dan seorang atau para ahli bintang, mereka melihat, mereka mengerti, mereka memahami akan hal ini. Nah, apa yang terjadi? Itu mereka belum kenal siapa Maria, mereka belum kenal siapa itu Yusuf, tapi mereka melihat bintang dari timur. Itu satu pertanda, tanda yang luar biasa. Ada seorang raja yang baru lahir. Sehingga dalam Injil Matius pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, ya, di mana para orang Majus bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir? Mereka bertanya. Kemudian hal yang kedua, mereka berkata, kami telah melihat bintang. Mereka melihat bintang sebagai tanda. Dan yang terakhir, di mana mereka akan datang menyembah dia. Para orang Majus mereka datang untuk menyembah dia. Itu artinya, ya, sesuatu yang memberikan dampak dalam hidup mereka. Sekalipun mereka tidak mengenal Maria dan Yusuf, tapi mereka mengenali yang baru lahir itu adalah seorang raja, ya.
Maka mereka datang untuk menyembah Dia, datang untuk memuliakan Tuhan. Dan kita lihat bahwa ini sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Jadi Natal yang impresif adalah mendorong kita, mendorong saya, mendorong saudara, mendorong anak-anak Tuhan untuk memiliki hidup yang berdampak, hidup yang berempati, di mana kita mengalami satu perubahan. Kita harus datang untuk mencari Tuhan, kita datang untuk menyembah Tuhan, kita datang untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Itu adalah kewajiban saya, kewajiban saudara, kewajiban orang percaya. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dalam hidup kita. Sebab kita tahu bahwa kita adalah umat-umat Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, maka tunjukkanlah sikap dan perbuatan baik kita. Sikap kita itu menentukan dalam pertumbuhan rohani kita, dalam hal perkataan, dalam hal perbuatan, dalam hal untuk mencari Tuhan, dalam hal kita beribadah. Seperti apa kita beribadah kepada Tuhan? Ada orang datang beribadah hanya sekedar datang beribadah. Ada orang datang hanya sekedar untuk, ya yang penting aku sudah dilihat oleh gembala, ibu gembala, atau juga dengan teman-teman jemaat yang lain. Sudah aku hadir. Bukan itu. Tapi adakah kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan pada waktu kita beribadah kepada Allah? Adakah hal-hal yang mengesankan dalam diri kita, memberikan pesan-pesan kepada diri kita, supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang ingat akan pemberian Tuhan. Sebab Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Ya, sebab kita tahu bahwa kedatangan Yesus yang pertama kali, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Tapi nanti di kali yang kedua Dia datang bukan lagi menyelamatkan kita, tapi memisahkan kita, ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan itu berada di dalam, ya, lindungan Tuhan. Artinya apa yang Allah sudah rancangkan untuk keselamatan manusia, Dia datang untuk menyelamatkan kita, dan kita bersyukur kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, maka hiduplah dalam keselamatan. Tuhan bilang apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa Natal yang impresif itu juga harus menjadi orang yang percaya, yang berdampak. Yang saya sebutkan tadi adalah dalam hal mencari Tuhan, ya, beribadah kepada Tuhan, dalam sikap kita, perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Di mana kita harus hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dan juga mau berkorban, sama seperti para orang Majus. Ya, ketika mereka melihat bintang, dan ketika mereka mengetahui bahwa di situ ada seorang raja yang baru lahir, maka mereka memberikan respon yang luar biasa, di mana mereka datang untuk menyembah Tuhan. Dan tidak hanya sekedar menyembah Tuhan, tapi ada pemberian yang mereka berikan sebagai korban persembahan. Ya, mereka berikan itu sebagai tanda ucapan syukur. Maka anak Tuhan sebagai orang percaya, kita juga harus tahu bersyukur kepada Tuhan, harus tahu berterima kasih, dan mau berkorban untuk Tuhan, mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, mau berkorban untuk pelayanan, mau berkorban untuk dalam hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang kita selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, kita tahu bahwa itu akan berdampak kepada orang lain. Sebab kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dalam terang Kristus, kita berada dalam terangnya Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam terang yang kita telah miliki. Itu terang Allah itu ada dalam diri kita, dan terang Allah itu akan terus bersinar, akan berdampak. Nah, apa dampak dari terang yang bercahaya? Kita lihat di ayat yang ke-16 tadi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dampak dari terang yang bercahaya adalah di mana orang yang melihat perbuatan baik kita. Itu yang pertama. Orang melihat perbuatan baik kita. Orang melihat apa yang kita perbuat kepada orang lain. Sebab Natal itu identik dengan pengorbanan, memberi, ya, berkorban.
Orang melihat apa yang sudah kita lakukan bagi orang lain. Ya. Dan kita betul-betul sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita pastikan bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran. Sebab perbuatan baik itu adalah tuntutan Tuhan. Ya. Juga bukan berarti kalau kita banyak berbuat baik kita masuk surga. Kebalikan. Ya. Tapi kita melakukan apa yang baik karena kita melakukan juga apa yang Tuhan mau. Sebab itu adalah bagian-bagian dari firman Tuhan yang harus kita lakukan dan kita genapi dan hidup dalam perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Yang kedua, akibat daripada perbuatan baik kita lihat apa respon orang. Dikatakan dalam ayat yang ke-16 tadi bagian terakhir, dan memuliakanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Memuliakan Bapa yang di sorga artinya apa? Ketika orang melihat bahwa diri kita ini sebagai orang Kristen, di mana kita adalah orang Kristen yang tahu berbuat apa yang berkenan, apa yang baik kepada Tuhan dan kepada sesama, maka orang berkata, terpujilah Tuhan Allah. Ya. Di mana Yesus ada dalam hidup kita, maka kita juga akan melihat bahwa ada satu sukacita yang besar, ada satu kegembiraan dalam hidup kita, di mana Allah itu ada bersama dengan kita dan Dia tidak mempermalukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita merayakan Natal, kita beribadah dalam hal apa saja. Kita harus membuat diri kita itu, kita bisa membuat kita bergembira, bersukacita di tengah-tengah situasi dan keadaan yang mungkin kurang baik. Tapi saya mau berkata bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ya. Dan orang akan mempermuliakan Tuhan kita. Saya bersaksi sedikit, saudaraku, di mana pada bulan Mei yang lalu, ketika saya sakit, ya, dan di leher saya itu ada pembengkakan, ya, kuping saya itu agak terganggu. Ketika dicek ke rumah sakit, awalnya di dokter THT, ya, karena ada pembengkakan, dan dia tunjukkan bahwa ini ada benjolan di tenggorokan atas, ya, di balik hidung. Kemudian saudaraku, saya harus ke rumah sakit dan di biopsi, ya, di biopsi, tunggu 15 hari baru dapat hasilnya. Hasilnya kanker nasofaring, ya, kanker nasofaring. Dan dokter sudah menyarankan bahwa ini harus segera, ya, menjalani proses medis, ya, pengobatan. Singkat cerita, saudara-saudara, maka saya harus ke dokter dan menjalani, ya, kemoterapi sebanyak 7 kali dan sinar, ya, sebanyak 35 kali. Dalam menjalani kemoterapi dan sinar, ya, sinar yang bagi saya itu cukup banyak, cukup lama, ya, sampai 35 kali dari bulan Juli sampai bulan Agustus, ya, saya jalani. Di tengah-tengah menjalani ini, sesuatu yang kurang enak di tubuh saya, ya, saya sangat kesakitan, ya, dan itu mempengaruhi juga semua organ-organ tubuh dari kepala sampai kaki, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, lemah. Dan efek daripada sinar dan kemoterapi itu sesuatu yang menyedihkan bagi diri saya, ya, terasa sekali. Tapi saya selalu berdoa, saya punya Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuhku, Engkau adalah Allah yang ajaib. Lewat para dokter, para medis, saya pasti ditolong Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Sebab kalau melihat teman-teman sama seperti saya, kasusnya, ya, tidak bisa makan, ya, tidak bisa minum, dan memang itu efek dari sinar dan kemoterapi. Ya, mau buka mulut aja terasa sulit, ya, tidak bisa ngunyah, minum, ya, sehingga yang lain pakai selang, makan dari selang, minum dari selang. Tapi saya puji Tuhan, saya masih makan normal, ya, makan bubur. Ya, walaupun itu begitu berat, ya, seperti tidak ada tulang. Saya lemah, ya.
jadi kurus. Ya, dan itu berpengaruh sampai hari ini. Makanya saya sering minum, ya. Saya sering minum. Kenapa? Karena kalau saya tidak minum, ini lidah saya kering dan untuk ngomong pun agak susah. Ya, sampai hari ini belum juga berproduksi air liurnya. Tapi saya percaya Tuhan pasti akan pulihkan. Dokter berkata 4-6 bulan baru pulih kembali. Tetapi saudara yang terkasih, saya nggak mau tunggu lama, 4 atau 6 bulan. Saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong. Orang melihat saya seperti orang nggak sakit. Ketika mau sinar, mau kemo, orang berkata, nggak kelihatan sakitnya Bapak ini, biasa-biasa aja. Tapi dalam tubuh saya rasakan, ya. Apalagi ketika pulang sinar, pulang kemoterapi, saya sudah tidak enak badan. Ya, di rumah sakit kelihatan ya segar, tapi ketika pulang ya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi puji Tuhan, kalau saya hadir, saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Orang melihat saya, mereka berkata, luar biasa Tuhanmu itu. Orang berkata, Tuhanmu itu Tuhan yang ajaib, yang menyembuhkan. Orang menyangka saya sudah tidak ada lagi. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyelamatkan. Orang melihat perbuatan, orang melihat apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam hidup saya. Saya percaya itu sesuatu yang memberikan kesan yang mendalam. Di akhir tahun ini, saya percaya itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang ajaib. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita telah melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan? Maka dari sekarang lakukanlah hal yang baik, ya, menjelang tahun baru, ya, atau sebelum engkau tinggalkan tahun 2021, engkau harus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Engkau memberikan kesan yang mendalam dalam hidupmu, supaya engkau ketika engkau masuk di tahun yang baru, ada hal-hal yang baru juga yang Allah akan kerjakan dalam hidupmu. Nah, pertanyaannya sekarang, apa makna dari Natal yang impresif itu? Apa maknanya? Yang pertama, memiliki kesederhanaan. Yesus lahir di tempat yang paling sederhana, ya. Tapi kita lihat dampak daripada kesederhanaan itu menyelamatkan banyak orang. Yang kedua, makna Natal yang impresif itu selain memiliki kesederhanaan, yang kedua adalah memiliki pengorbanan. Yohanes pasal 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Tuhan berkorban untuk saya, untuk saudara, untuk semua orang. Ya, rancangan Allah supaya tidak ada orang yang binasa. Tuhan menawarkan keselamatan, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Apakah respon kita, ya, di Natal ini menjelang tahun baru? Bagaimanakah sikap hidup kita? Apakah kita sebagai anak Tuhan hidup yang berkenan, yang mau berkorban untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan? Maka sekarang kita harus memiliki hati yang rela untuk berkorban. Dan yang ketiga, makna Natal yang ketiga, Natal yang impresif itu adalah memiliki solidaritas, ya, artinya kesetiakawanan, ya, di mana kita hidup dalam kebersamaan, hidup yang berempati, ya, sebagaimana Yesus sudah menunjukkan hal itu kepada kita dalam kesederhanaannya, ya, dalam pengorbanannya, dalam empatinya kepada kita. Maka saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar sama seperti Yesus, melakukan apa yang baik dan apa yang berkenan. Saya percaya ketika saya dan saudara akan meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun yang baru, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, di mana ada hal-hal yang memberikan kesan yang mendalam kepada kita sebelum kita akhiri tahun 2021.
Ya, ada berkat-berkat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Di Natal ini kita tidak hanya berkorban, tapi kita juga menerima dari Tuhan. Tidak hanya kita memberi, tidak hanya berkorban, tidak hanya untuk mengeluarkan apa yang ada pada kita, tapi kita akan menerima berkat yang besar dari Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang sangat peduli kepada kita. Allah yang mengasihi kita. Allah yang tidak akan membiarkan kita. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dia menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, sebelum Anda tinggalkan tahun 2021, kita harus check up diri kita. Natal sih Natal, kita beribadah. Tapi apa makna Natal itu dalam hidup kita? Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Dan sekarang kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan satu kehidupan yang benar-benar apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang betul-betul dipercayakan Tuhan untuk mendapatkan hal-hal yang besar. Raihlah berkat Tuhan di akhir tahun 2021. Dan juga berkat yang besar Allah akan sediakan di tahun yang baru, tahun 2022. Merupakan hal-hal yang luar biasa. Sekalipun orang berkata, makin susah dunia ini, ya makin sulit. Memang Alkitab sudah bilang, kita berada di hari-hari yang penuh dengan kejahatan, hari-hari yang sukar. Tapi ingat, kita bersama Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Puji Tuhan, shalom, Tuhan berkati, dan selamat Natal, selamat memasuki tahun baru 2022. Tuhan berkati, haleluya. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.